Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita akan membahas atau mengkomparasi antara Option API dengan Composition API. Nah, jadi sejak Vue 3 muncul atau dirilis, maka ada satu pendekatan baru dalam proses coding yang dilakukan ya. Ada yang dinamakan dengan API style ya di sini, di mana Vue komponen sendiri itu bisa dibuat ya menjadi dua style yang berbeda. Yang pertama adalah Option API dan yang satu lagi yaitu adalah Composition API. Nah, dengan munculnya Vue 3 maka muncul opsi baru namanya Composition API. Nah, sebetulnya keduanya sama aja ya, mirip-mirip ya. Nanti kita coba lihat dan coba bandingkan keduanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat yang pertama yaitu adalah Option API sendiri. Dengan Option API maka kita mendefine komponen, terutama logiknya ya di sini yang berbeda. Kalau dilihat dari penggunaan template dan style sama saja ya. Yang berbeda hanya di logical aplikasi saja. Kalau di dalam Option API maka components logic itu menggunakan objek ya sebagai optionsnya. Misal data, method, dan mounted, di mana properties juga didefine di dalam optionnya menggunakan this ya. Nah, contoh kayak gini. Jadi ada data yang return count 0. Ini kalau kita mau bikin data tertentu yang ada di dalam scriptnya. Terus kalau misalnya kita punya function didefine di dalam method ya, pakai increment seperti ini nama functionnya. Terus melakukan apa? Misalnya dengan melakukan increment maka count-nya bertambah ya. Di sini digunakan keyword this. Lalu kalau misalnya pakai life cycle, misalnya nanti kita akan bahas juga mengenai life cycle sendiri ya. Di sini contohnya pakai mounted function-nya. Dan juga ditampilkan nih console.log initial count-nya berapa, misalnya gitu ya. Nah, kalau untuk template sama aja untuk penggunaannya. Nah, kalau pakai Composition API, kita mendefine komponen logic itu menggunakan function ya. Jadi di dalam single file komponen, Composition API itu kita gunakan script setup seperti ini ya. Makanya ada setup. Kalau misalnya di sini tidak ada script setup, melainkan langsung export default ya untuk Option API. Tapi kalau di Composition itu pakai script setup ya. Katanya di sini setup attribute is a hint that makes Vue perform compile time transform that allow us to use Composition API with less boilerplate. Ya, jadi kalau mau pakai Composition API maka tambahkan atribut setup di dalam script. Dan juga kalau kita lihat di sini import and top levels variables or function declare in script setup are directly usable in the template. Jadi bisa langsung dipakai di dalam template. Kalau kita define di top level, nggak perlu lagi kayak gini ya. Jadi nggak perlu lagi masukin ke data ataupun method gitu ya. Cukup bikin function biasa aja. Nanti bisa langsung dipakai. Nah, gimana kalau kita coba ya sekarang untuk penggunaan keduanya ya. Kira-kira bedanya atau cara pakainya gimana ya. Kita coba sekarang buat sebuah components ya. Saya akan buat satu untuk yang menggunakan option, yang satu lagi menggunakan composition ya. Jadi mungkin di sini saya tulis options components .view. Yang satu lagi saya buat composition component .view. Oke, mungkin kita mulai dari yang option dulu. Kita pakai script di sini. Nah, ini langsung export default ya. Nah, kalau saya mau membuat data, berarti saya harus masukin di sini data. Lalu return misalnya name. Name-nya Afif Syaipullah. Oke, kemudian ada templates tentunya. Nah, ini saya ganti jadi H1 aja untuk menampilkan data name-nya. Kalau yang style nggak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa karena kita nggak akan ngasih stylingnya ya. Jadi bisa langsung hanya dua seperti ini saja.
Kita coba panggil di sini. Untuk pemanggilan sih sama ya. Kita gunakan option komponen. Seperti ini, jangan lupa di import ya. Import options komponen. From /komponen /option komponen .view. Nah, seperti ini. Kita coba cek. Nah, sudah ada Afif Saipulloh ya untuk yang ditampilkan dari option komponen. Jangan lupa untuk menjalankan servernya. Nah, sekarang kita pakai composition. Ini sama, script, tapi tambahkan setup. Nah, ini penanda dia adalah composition. Nah, kalau tadi kita lihat option komponen seperti ini ya, untuk mengembalikan data, kalau di sini nggak perlu, kita bikin seperti biasa aja. Misal saya butuh name tadi. Name-nya adalah Afif Saipulloh. Nah, sudah ya. Tinggal panggil template. Ini ganti jadi H1. Di dalamnya sama name ya. Kalau untuk template sama persis ya antara option dan juga composition-nya. Nah, yang berbeda ada di script-nya saja. Sekarang kita coba panggil. Mungkin ini saya copy paste. Ganti jangan options tapi composition komponen. Yang satu lagi sama. Ini composition components. Dan di sini juga sama. Kita panggil berarti composition komponen. Tuh, hasilnya sama persis ya. Jadi hanya proses penulisannya saja ya yang berbeda. Kalau yang satu menggunakan export default, terus kalau mau menggunakan data ya seperti ini. Kalau misalnya dibuat menggunakan composition, maka cukup memasukkan sintak JavaScript seperti biasa ya. Untuk function sama ya. Jadi kalau di sini gunakan method, oke, ini gunakan koma, jangan lupa. Nah, metodenya mau apa nih? Misalnya show name. Nah, di sini ya sudah misalnya console.log this.name ya untuk mengambilnya. Dan kalau misalnya di sini cukup seperti ini aja berarti kan cons show name sama dengan bisa menggunakan arrow function langsung console.log name. Nah, sama saja ya. Nah, kalau mau pakai misalnya ini button, ini event handler. Nanti kita akan coba belajar lebih lanjut. Kalau diklik saya mau show name. Ini show name ya. Lalu yang ini sama ya. Mungkin bisa di copy paste. Kalau diklik jalankan show name. Kita akan pelajari lebih lanjut mengenai ini. Jadi sekarang cobain aja dulu ya. Nanti kita akan bahas tentang event handler. Kita coba sambil inspect karena ini console.log ya. Show name. Nah, ini dari option komponen ya. Coba yang ini. Nah, composition komponen. Jadi hanya seperti itu saja ya. Bedanya kalau yang ini harus dimasukkan ke dalam metode seperti ini. Kalau yang ini cukup langsung dibuat function JavaScript biasa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau di scroll, which to choose gitu ya. Pilih yang mana katanya. Nah, kalau di sini kita lihat both API style are fully capable of covering common use case. Jadi dua-duanya juga punya kapabilitas yang sama untuk menyelesaikan sebuah use case tertentu di dalam aplikasi. Nah, lanjutannya, they are different interface power by the exact same underlying system. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya sistemnya. In fact, the option API is implement on top of the composition API. The fundamental concept and knowledge about view are shared across the two style. Jadi kalau teman-teman mau pakai option tinggal digeser aja. Di sini ada toggle-nya. Kalau teman-teman mau pakai composition tinggal digeser aja ya. Karena nanti proses implementasinya sebetulnya sama aja ya konsep-konsepnya. Mungkin ini sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman menemukan di dalam Next.js katakanlah ada pages router dan app router. Nah, kalau itu
totally different gitu ya. Dua-duanya berbeda, cara implementasinya berbeda. Nah, kalau di sini enggak. Option dan composition sama. The option API is centered around the concept of component instance. Nah, kalau kita baca di sini lagi, ya secara tidak langsung kalau option API ini pendekatannya seperti object oriented programming ya. Nah, kalau misalnya yang composition API ini lebih ke functional ya. Dan saya juga menemukan sebuah artikel yang lumayan oke kalau kita baca untuk membandingkan dua buah API tadi ya. Nah, ini dia artikelnya, nanti saya taruh di kolom deskripsi juga. Up until Vue 2, there was one way to create component in Vue. With Vue 3, a new methodology was introduced called the Composition API ya. Jadi memang Composition API dibuat setelah ada Vue 3. Nah, kita baca nih di sini ya. What is the difference-nya ya? Single exportable object like in the Option API. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan Option API, maka kita akan bekerja dengan export sebuah objek ya, yang nanti memiliki beberapa key dan values di dalamnya. Nah, kalau misalnya pakai Composition API itu ya kelihatan seperti ngoding JavaScript biasa. Ya, jadi itu sekilas saja bedanya, walaupun ini sebetulnya lebih dalam lagi ya kalau kita bahas nanti berkaitan dengan ref ya. Karena di sini kalau untuk data seperti ini bentuknya seperti kalau di dalam React itu adalah sebuah state ya. Jadi ini adalah sebuah state atau data yang nilainya bisa kita ubah-ubah melalui metodenya ya. Nah, kalau misalnya tadi ini kan variabel biasa, dia bukanlah sebuah state ya. Kalau kita mau pakai state ya, itu sebenarnya namanya adalah ref ya. Gitu ya. Jadi walaupun implementasinya agak sedikit berbeda ya nanti. Mungkin nanti kita akan coba bandingkan kembali ketika nanti kita sudah mempelajari mengenai ref ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.